Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Khususnya untuk anak-anakku jurusan teknik bisnis sepeda motor kelas 10 tahun pelajaran 2020-2021. Hari ini kita mulai lagi video yang kedua, yaitu berkenaan dengan mata pelajaran bahasa Indonesia untuk di semester 1. Pada video pertama, kita sudah membahas tentang kontrak mata pelajaran yang akan kita lakukan atau yang akan kita laksanakan pada hari-hari berikutnya. Nah, untuk mata pelajaran atau materi yang pertama dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, materi yang akan kita bahas saat ini adalah materi yang akan kita bahas pada saat ini adalah berkenaan dengan laporan hasil observasi atau teks laporan hasil observasi yang biasa disingkat dengan LHO. Nah, itu. Jadi kalau di mata pelajaran bahasa Indonesia kalian mendengar singkatan dari LHO, maka itu adalah laporan hasil observasi. Untuk anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran pada materi yang kedua ini, alangkah baiknya kita bersama-sama memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar ilmu yang kita dapatkan pada hari ini bisa bermanfaat ke depannya, khususnya untuk kita, umumnya untuk masyarakat luas. Untuk itu, mari kita bersama-sama berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dalam hati dipersilahkan. Berdoa selesai. Anak-anakku, Bapak berpesan, ketika kita mau melakukan apapun itu, melakukan aktivitas apapun itu, hendaknya kita awali dengan doa. Karena kita tidak tahu doa mana yang akan diwujudkan atau yang akan dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, jangan pernah bosan untuk berdoa, jangan pernah malas untuk berdoa. Bagi yang beragama Muslim, bahwa sesungguhnya orang yang paling pelit di dunia ini adalah orang yang tidak pernah melantunkan doa, dan orang yang paling sombong di dunia ini sama saja, yaitu adalah orang yang tidak pernah berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Untuk itu, jangan pernah bosan untuk berdoa, karena tidak ada kekuatan buat diri kita kecuali itu hanya izin dari Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, tadi sudah disampaikan di awal tadi bahwa materi yang pertama yang akan kita bahas untuk mata pelajaran bahasa Indonesia di kelas 10 ini adalah berkenaan dengan teks laporan hasil observasi. Kalian di kelas 10, mohon maaf ya, ini udah kelas 10. Kalian di kelas 9, entah baik itu di SMP maupun di MTS, yang pasti itu sederajat, pernah mendengar kata observasi, atau bahkan kalian pernah menemukan materi yang berkenaan dengan teks laporan hasil observasi. Sehingga di kelas 11 ini kita hanya memadatkan, hanya melancarkan, hanya menjelaskan lebih rinci lagi yang mungkin dulu di kelas 9 tidak begitu lengkap dan akan dibahas di kelas berapa ya? Di kelas 10. Oke. Atau bahkan kalian lupa. Memang banyak sekali ilmu pengetahuan yang sering kita lupakan. Lalu yang kita ingat apa? Yang kita ingat mungkin ya hanya kenangan bersama dia. Itu oke. Kita buang, oke. Anak-anakku sekalian, observasi itu apa sih? Jadi observasi itu kalau sama-sama kita ketahui bahwa observasi itu sama dengan melakukan pengamatan, ya, melakukan penelitian terhadap segala sesuatu, baik itu yang berbentuk tulisan maupun yang berbentuk lisan.
Jadi itu anak-anakku sekalian. Oleh karena itu di kelas 10 ini diharapkan seluruh siswa-siswi jurusan TBSM untuk mata pelajaran bahasa Indonesia mampu memusatkan pikiran, mampu memecahkan masalah ketika bertemu dengan segala sesuatu. Kalian belajar mengamati mulai dari itu yang umum sampai yang khusus. Sehingga pengetahuan kalian akan semakin tajam, kemudian pengetahuan kalian juga akan semakin luas. Nah, itulah di sini kita akan belajar tentang laporan hasil observasi. Lalu di mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 10 ini akan kita observasi adalah teks. Teks bisa berbentuk teks berita, kemudian teks wawancara dan lain sebagainya. Jadi yang akan kita bahas di sini yang umum saja, nanti kemudian kalian praktekkan, yaitu berkenaan dengan teks laporan hasil observasi. Jadi nanti kalian melakukan apa yang kalian amati, apa yang kalian teliti, yaitu yang akan kita observasi di sini adalah teks laporan hasil observasi. Sesungguhnya seluruh benda yang ada di dunia ini itu dapat diklasifikasi atau dikelompokkan menjadi dua. Ada apa aja itu? Benda hidup dan benda mati. Anak-anakku sekalian, tadi bahwa yang dimaksud dengan observasi itu adalah sama halnya dengan melakukan pengamatan. Atau kalau dalam bahasa atau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu peninjauan secara cermat. Nah, contoh misal ketika kita hendak mendaki gunung, nah, tentu kita harus mengetahui dulu tuh medan yang ada di gunung tersebut. Nah, entah itu nanti gunungnya jalannya bebatuan, ataukah memang di situ masih banyak hewan-hewan atau binatang-binatang buas dan lain sebagainya. Lalu apa yang harus kita persiapkan? Nah, di situ. Jadi sebelum melakukan apapun itu perlu ada yang namanya observasi. Nah, disinilah pentingnya. Contoh hal, misalkan ketika kita akan memulai suatu usaha, maka kalau tidak didasari, tidak diawali dengan pengamatan, maka tidak akan menutup kemungkinan orang tersebut tidak akan berhasil. Nah, oleh karena itu ketika kita akan memulai suatu usaha, contoh misalkan kita mau memulai usaha makanan yang disukai oleh lingkungan tersebut, oleh orang yang datang, oleh orang yang jalan, misalkan lalu lalang di situ, apa yang disukai. Jangan sampai ketika kita hendak memulai usaha tidak tahu apa yang akan atau tidak tahu kesukaan di lingkungan tersebut atau bahkan saingan-saingan yang ada di sekeliling kita. Nah, itulah sebabnya pentingnya melakukan observasi. Nah, anak-anakku sekalian, di mata pelajaran bahasa Indonesia ini kita semua akan belajar gitu. Nah, kita semua akan memahami bagaimana cara membuat teks laporan hasil observasi. Anak-anakku sekalian, yang harus kita ketahui bahwa di dalam melaksanakan atau di dalam membuat teks laporan hasil observasi, kita tentukan dulu objeknya. Apa itu objek? Objek itu adalah sasaran yang akan kita lakukan observasi, yang akan kita amati, yang akan kita tinjau. Kemudian pesan dari Bapak adalah kalian sekarang sedang belajar bahasa Indonesia. Yang perlu sekali ditekankan dalam pembelajaran bahasa Indonesia itu ada 4 hal yang harus kalian cintai. Yang pertama harus gemar membaca, kemudian yang kedua gemar menulis, kemudian yang ketiga gemar mendengarkan. Jadi kita tuh jangan pengen didengarin aja, tapi kita juga harus mampu mendengarkan orang lain ketika orang lain menyampaikan suatu gagasan atau informasi. Kemudian yang ketiga itu kita harus pandai berbicara. Bukan berbicara dalam konteks hal yang negatif ngomongin orang, tapi berbicara di sini adalah kita mampu mengeluarkan ide, gagasan, pokok
pikiran. Nah, itu ya berkenaan dengan hal-hal yang kita amati, yang kita temui di masyarakat. Nah, salah satunya adalah pembelajaran untuk laporan hasil observasi. Nah, jadi tadi pertama yang harus kita ketahui adalah objeknya, sasarannya yang akan kita pelajari terlebih dahulu untuk menentukan teks hasil observasi itu tadi. Baik, selain kita mampu menentukan objek yang akan kita lakukan pengamatan, yang kedua yang harus kita perhatikan adalah jadwal untuk melakukan observasi. Jadi kapan itu observasi akan dilakukan? Kemudian yang ketiga tentu yang harus dilakukan adalah melakukan observasi, melakukan pengamatan. Jadi yang pertama kita sudah menentukan objek yang akan kita lakukan, kemudian yang kedua kita sudah menentukan jadwal kapan kita melakukan observasi, dan yang ketiga tadi melakukannya yang jelas. Jadi yang ketiga yang harus dilakukan dalam pembelajaran ini adalah melakukan observasi. Nah, dalam hal ini yang kita observasi adalah sebuah teks. Dan yang keempat itu adalah mencatat hasil observasi. Jadi ada 4 hal yang harus diperhatikan sebelum kita melakukan observasi. Jadi yang pertama tadi menentukan objek, yang kedua itu kita menentukan jadwal, yang ketiga melakukan observasi, dan yang keempat itu mencatat hasil observasi. Nah, setelah kita melakukan 4 hal tersebut, barulah kita dapat menyusun teks laporan hasil observasi. Oke. Maka kalian akan jadi orang hebat. Bapak akan bertanya, apakah kalian pernah melakukan atau mengerjakan teks laporan hasil observasi? Oh, pernah? Hah? Oh, tidak. ada dua jawaban tadi. Ada yang pernah, ada yang tidak. Oke. Nah, baik. Mungkin bagi yang pernah tidak akan mengalami terlalu kesulitan, bagi yang belum juga ya jangan khawatir. Tadi harus diingat ada 4 aspek yang harus kita lakukan dalam melakukan teks hasil observasi. Pada video ini Bapak akan menampilkan teks atau kutipan dari sebuah teks yang akan kita lakukan observasi, yaitu dengan judul wayang. Nah, silahkan dibaca terlebih dahulu, sedikit saja dibaca, Bapak hanya menampilkan sedikit. Nah, nanti untuk selanjutnya kalian cari sebuah teks, entah itu berkenaan dengan apa saja. Tapi yang Bapak harapkan supaya semua materinya kompak, serempak, coba kalian nanti persiapkan teks yaitu berkenaan dengan pandemi COVID-19. Nah, nanti di situ kita bisa mengelompokkan bagaimana cara menyusun teks laporan hasil observasi. Silahkan dicermati dulu teks berikut ini. Nah, yang bisa kita lihat bahwa di dalam laporan teks hasil observasi tadi, yang pertama apa yang akan kita lakukan setelah membaca, yaitu menyusun ringkasan tadi. Jadi membuat ringkasan berkenaan dengan materi yang kita bahas. Nah, tadi kita sudah membaca teks yaitu yang berjudul wayang. Lalu paragraf
paragraf, coba dibaca paragrafnya. Wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli di Indonesia dan lain sebagainya. Kemudian gagasan pokoknya apa? Sudah jelas di situ. Hal yang paling umum, kemudian nanti diikuti dengan khususnya apa? Wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Nah, kemudian kan berikutnya itu disampaikan secara rinci seperti apa sih wayang di Indonesia, kemudian penghargaan yang diraih, kemudian hal-hal yang lainnya lah. Nah, itu yang dimaksud dengan gagasan pokok atau ide pokoknya ya itu. Jadi itu materi yang dibahas pada pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan nanti ke depannya pandemi segera berlalu sehingga kita bisa bertatap muka dan lebih luas lagi materi yang akan kita bahas. Nah, setelah kita mempelajari teks hasil observasi, kemudian nanti kita membuat teks hasil observasi, perlu diingat bahwa yang perlu ditentukan untuk membuat teks hasil observasi itu kita membuat ringkasan terlebih dahulu. Nah, ringkasan tersebut terdiri dari 2 kolom. Nanti kita membuat kolom ya. Nah, kolom yang pertama itu untuk gagasan pokok dan kolom yang kedua untuk tulisan paragrafnya. Jadi isi paragrafnya itu seperti apa? Tadi sudah disampaikan bahwa gagasan pokok itu yang terdiri dari kalimat umum kemudian diikuti ke kalimat khusus. Tadi sudah disampaikan ya. Nah, nanti itu ditulis di kolom yang pertama, kemudian kolom yang keduanya itu berisi tentang paragraf. Nanti pembelajaran berikutnya kita akan membedakan teks laporan dan teks deskripsi itu apakah sama atau tidak. Nah, itu saja. Jadi silahkan kalian pelajari nanti dari sumber mana aja kalian dapatkan. Kemudian kalau tidak bisa memahami, nanti kita diskusikan melalui via WhatsApp group. Pembelajaran di video yang kedua berkenaan dengan teks laporan hasil observasi. Nah, untuk kedepannya kita berdoa bersama-sama semoga pandemi COVID-19 itu segera berlalu sehingga kita bisa bertatap muka dan waktu untuk pembelajaran bahasa Indonesia lebih luas lagi. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Silahkan di rumah ya, silahkan kalian sekarang dimanapun berada, tolong cari ya, silahkan cari teks yang berjudul pandemi COVID-19. Nah, nanti dibahas bagaimana menentukan gagasan pokok, tadi sudah dibahas. Kemudian dibuat 2 kolom ya, dibuat 2 kolom. Yang 1 kolom untuk gagasan pokok, yang 1 menjelaskan tentang paragraf. Nah, ini adalah contoh cara pembuatan gagasan pokok dan paragrafnya ya. Jadi kolomnya dibuat seperti itu. Itu saja materi yang dibahas pada video kedua. Terima kasih. Tetap semangat, jangan loyo ya, apalagi cowok, khususnya untuk jurusan teknik bisnis sepeda motor. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.